Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Desmi Putri dengan NIM 1911270042 dari Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Patologi Sosial yang diampu oleh dosen Bapak Sepri Yunarman. Di sini Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara kami terkait orang yang bermain judi. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil informan. Nama Hendri atau panggilannya itu Bang Uco, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, dan kondisi keluarga itu normal, sudah menikah dan mempunyai anak 1 orang, tinggal secara mandiri, tidak bersama orang tua lagi, dan asal daerahnya itu aslinya berasal dari Medan, tetapi dia sudah lama bertempat tinggal di Bengkulu, tepatnya di Karangindah. Adapun jenis penyimpangan sosial yang akan dijelaskan yaitu tentang perjudian. Adapun faktor-faktor penyimpangan sosial terhadap perjudian, yang pertama itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini merupakan faktor yang paling utama, yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian. Yang kedua yaitu faktor lapangan pekerjaan. Banyaknya jumlah pengangguran yang tercipta juga ikut andil sebagai penyebab banyaknya jumlah pengangguran yang kedua yaitu faktor lapangan pekerjaan. Banyaknya jumlah pengangguran yang tercipta juga ikut andil sebagai penyebab seseorang melakukan perjudian. Mereka memiliki pemikiran bahwa dengan bermain judi atau membuat usaha judi, mereka akan meraup untung yang melimpah. Kemudian yang ketiga yaitu faktor iseng-iseng dan coba-coba. Dengan keisengan dan coba-coba juga mempengaruhi seseorang untuk ikut bermain judi. Adanya waktu kosong kerap kali digunakan untuk bermain judi. Kemudian yang keempat, faktor pendidikan. Pendidikan seseorang sangat berpengaruh bagi pengembangan mental, perilaku atau karakteristik individu baik dalam lingkungan keluarga maupun pendidikan formal yang dialami seseorang. Kemudian yang terakhir ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindakan pidana perjudian. Kemudian selanjutnya ada dampak dari perjudian. Yang pertama itu ada bagi pelaku. Bagi pelaku ini dampaknya yang pertama, kebiasaan berjudi mengondisikan mental individu menjadi ceroboh, malas, mudah berspekulasi, dan cepat mengalami risiko tanpa pertimbangan. Yang kedua, berkurangnya energi dan pikiran karena sehari-hari dilandasi oleh nafsu dan kerasukan ingin menang dalam waktu singkat. Kemudian merasa lesu dan mudah sakit, kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang dan tidak imbang. Kemudian yang keempat itu timbulnya kekacauan pikiran, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan yang tidak tentu. Kemudian terlantarnya pekerjaan karena segenap minatnya tercurah pada keasikan berjudi. Selanjutnya kurangnya memperhatikan anak, istri dan rumah tangga akibat kecanduan judi. Yang ketujuh yaitu terganggunya mental dan kepribadian menjadi sangat labil, dan terjadinya keguncangan pada ekonomi pelaku karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurangnya serius dalam usaha kerja. Kemudian dampak dari masyarakat. Adapun dampak perjudian bagi masyarakat, yang pertama yaitu memicu perkelahian, pertikaian, permusuhan hingga pembunuhan. Kemudian menghancurkan rumah tangga, juga dapat menyebabkan orang malas hingga bangkrut, menjauhkan pelaku dari kehidupan sosial yang normal, serta pelaku rentan melakukan pencurian, perampasan, dan perampokan
dan hasilnya itu digunakan untuk judi. Kemudian selanjutnya, bagaimana upaya pengobatan penyimpangan judi? Upaya pengobatan penyimpangan perjudian dapat diatasi dengan cara mungkin perjudian itu susah untuk diobati, tetapi dapat dicegah atau dikurangi dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum, juga memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, seperti pemerintah memberikan lapangan pekerjaan, sehingga perjudian ini dapat dikurangi. Kemudian, bagaimana kebijakan yang harus dibuat pemerintah? Yang pertama yaitu mengadakan perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh dengan cara menetapkan undang-undang atau peraturan yang menjamin gaji minimum bagi buruh, pekerja, dan pegawai yang sepadan dengan biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, memperluas lapangan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian adanya keseimbangan antara jatget di pusat dan daerah. Adanya diskriminasi pemberian jatget akan menimbulkan rasa tidak puas. Kemudian menyediakan tempat hiburan dan rekreasi yang sehat, disertai insentifikasi pendidikan mental dan ajaran-ajaran agama. Kemudian selanjutnya, khusus untuk mengurangi jumlah judi buntut, turunkan nilai hadiah tertinggi dari macam-macam lotre resmi, lalu tambahkan jumlah hadiah hiburan lainnya sehingga hadiah yang paling rendah itu nilainya hanya beberapa puluh kali saja harga kertas lotre. Kemudian lokalisasi perjudian khususnya bagi wisatawan asing, golongan ekonomi, dan warga negara keturunan asing. Dari sisi yuridis atau hukum, kebijakan penanggulangan di masa yang akan datang dapat dilakukan. Pertama yaitu tindakan pidana perjudian sebagai salah satu tindak pidana di bidang kesusilaan seharusnya tidak hanya diancam dengan pidana penjara dan denda, melainkan harus juga ditentukan pidana tambahan seperti pencabutan hak untuk menjalankan profesi terhadap perbuatan yang melakukan tindakan pidana perjudian dalam menjalankan profesinya. Kemudian setiap bentuk tindakan pidana perjudian tidak hanya individu pribadi yang dimintai pertanggungjawabannya, melainkan korporasi atau badan hukum juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, dalam hal ini pemidanaan harus dipertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Artinya, pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan dan diorientasikan pada kepentingan individu. Selain itu, juga rasa keadilan dan pelindungan terhadap masyarakat perlu dijadikan pertimbangan dalam suatu pemidanaan. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari hasil wawancara kami yang itu perjudian merupakan hal negatif yang dapat menyebabkan kecanduan. Perjudian saat ini sudah banyak terjadi di desa maupun di kota. Bukan hanya orang dewasa saja yang melakukan judi, akan tetapi remaja pun sudah melakukan perjudian. Remaja yang seharusnya merupakan harapan generasi bangsa untuk dapat memajukan bangsa justru saat ini telah terperangkap dengan penyakit masyarakat perjudian ini. Harapan terhadap remaja cukup banyak. Remaja merupakan pewaris masa depan, pelopor pembangunan, namun harapan itu seakan pupus karena banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi pada remaja. Adapun saran, remaja saat ini seharusnya lebih mengutamakan pendidikan daripada melakukan hal negatif seperti perjudian ini. Perjudian mungkin dapat diberhentikan dengan dari dorongan orang terdekat, misalnya keluarga yang selalu memperhatikan sikap anaknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Emang dari situ udah belajar. Oh, dari SMP udah belajar. dari kecilnya udah belajar. Terus ada rencana mau berhenti nggak? Kalau mudah-mudahan Siapa tinggal nih? Berapa ya? Pasti udah ada namanya. Tanya Riani. Kalau menang Tanya Riani. Mau tahu. Kalau menang itu gantung dia. Bawa modal